hendaklah senantiasa bersama orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, kejujuran mereka, dan jangan bergabung kepada kaum munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumber palsu dan alasan-alasan yang banyak. Ya, Pak. Ya, terima kasih Salwa, Masya Allah ya Salwa. Terima kasih sudah mau membaca juga. Diki juga tadi terima kasih walaupun ada kendala sinyal, tapi alhamdulillah Diki sudah berusaha ya untuk membaca juga. Terima kasih pada teman-teman yang sudah membaca pada hari ini. Nah, tadi juga sudah dikandungan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119. Nah, di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan pada orang-orang yang beriman. Nah, kepadanya dan Rasulnya mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh segala larangannya. Terus kita diperintahkan untuk berlaku jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran, dan kejujuran mereka, dan jangan bergabung pada kaum munafik. Nah, yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan kata-kata dan perbuatan bohong, serta ditambah pula dengan sumpah palsu dan alasan-alasan yang tidak benar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita di sini diperintahkan untuk selalu mempunyai sifat jujur. Ya, harus menanamkan dalam diri kita harus mempunyai sifat jujur seperti itu teman-teman. Nah, kita buka langsung di halaman 41. Itu ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Saya bacakan ya hadisnya, teman-teman simak. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazal rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakumul kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa ma yazal rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzaban. Nah, ini artinya sangat bagus ya teman-teman, dengarkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran dan kebenaran menuntunmu pada ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke dalam neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dalam selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta." Nah, ini harus kita ambil hikmahnya di dalam hadis ini, bahwasanya kalau kita berlaku jujur, kita selalu mengatakan sesuatu dengan jujur, maka kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Tetapi kalau kita sering berdusta, maka di sisi Allah kita tercatat sebagai orang yang dusta. Seperti itu teman-teman, itu sangat berbahaya sekali. Nah, kita tadi juga sudah kita pelajari apa itu pengertian jujur, apa itu yang namanya adil, terus ayat-ayatnya kita juga sudah membaca Al-Qur'annya, hadisnya juga sudah kita ketahui. Nah, dari teman-teman kira-kira ada yang mau menceritakan nggak? Ada yang punya kisah, misalnya kisah tentang kejujuran atau keadilan gitu. Teman-teman ada yang punya cerita nggak? Bisa di-share coba. Bisa cerita yang pernah teman-teman saksikan atau pengalaman diri sendiri. Ada atau tidak? Ada yang mau bercerita? Hikmah-hikmah dari kejujuran yang teman-teman sudah lakukan, misalnya apa gitu.
Ayo, Rania, Deslin, Zalfa, Sandi, Dea. Oke, kalau belum tidak ada yang bercerita nggak apa-apa. Nah, perilaku jujur ini sebenarnya sangatlah penting ya. Nah, teman-teman harus sadari kenapa sekarang kita memakai kurikulum 2013 yang artinya kita harus membentuk sebuah karakter yang baik ya, atau sering dikenal dengan pendidikan karakter. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa banyak sekali orang-orang yang berilmu di luar sana, orang-orang yang pintar di luar sana, para pejabat misalnya, mereka semua orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar. Tetapi banyak juga dari mereka yang tidak menanamkan kejujuran dalam dirinya, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti korupsi, itu sering dilakukan. Kan mereka-mereka yang korupsi itu bukan orang-orang bodoh, teman-teman. Mereka-mereka yang korupsi adalah orang-orang yang pintar. Mereka pun sekolah sampai tinggi, mereka kuliah sampai tinggi, tetapi mereka mungkin tidak menanamkan akhlak dalam dirinya atau menanamkan sifat jujur dalam dirinya, sehingga terjadilah seperti itu. Nah, makanya kenapa sih perilaku jujur ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, fungsinya itu untuk itu, agar kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang seperti itu. Nah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan kejujuran. Contohnya juga ketika ujian nih, kemarin kan kita udah ulangan harian tuh, kan saya sudah kasih soal. Kalau jujur teman-teman pasti melaksanakannya dengan jujur, tidak melihat atau tidak menyalin jawaban temannya yang lain, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita dari sekarang harus mempertahankan sikap atau perilaku jujur dalam keseharian kita, dalam diri kita masing-masing, seperti itu teman-teman. Oke? Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Enggak. Sandi enggak? Ada yang lain? Enggak. Enggak, Pak. Udah jelas nih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya berarti. Oke, coba saya mau bertanya kepada siapa ya? Galuh, coba Galuh. Tadi pembagian jujur menurut Imam Al-Ghazali ada berapa, Galuh? Ada 3. Ada 3, apa aja, Galuh? Yang pertama apa? Ya, Galuh? Kenapa, Pak? Ya. Tadi pembagian jujur benar ada 3. Sebutkan apa saja. Mungkin teman-teman ada yang mau bantu Galuh, ada yang tahu siapa? Pembagian jujur menurut Imam Ghazali dibagi menjadi 3, benar apa saja, coba sebutkan. Jujur dalam niat atau berbuat. Ya. Naila. Apa? Berbuat. Iya. Ya, terima kasih Naila, Masya Allah ya Naila. Sudah membantu. Mungkin Galuh juga mau menjawab, tapi tadi katanya ada kendala sinyal ya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah sudah dibantu sama Naila. Iya, benar sekali bahwasanya jujur pembagiannya itu menurut Imam Ghazali terbagi menjadi 3. Yang pertama
jujur dalam niat atau berkehendak, yang kedua jujur dalam perkataan atau lisan, dan yang ketiga jujur dalam perbuatan atau amalia. Ya seperti itu ya teman-teman. Coba saya mau nanya lagi, coba Sandi, saya mau nanya Sandi. Itu orang yang melaksanakan amanah atau berlaku jujur disebut apa? Apa ya? Bentar, Pak. Dari dulu. Itu yang gelar Nabi Muhammad diberi gelar apa coba? Amin. Nah, iya Al-Amin. Sandi, fokus Sandi belajarnya. Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih Sandi sudah menjawab. Nah, Sama-sama, Pak. ya. 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 Baik teman-teman, tadi juga saya sudah menyampaikan ya materi hari ini. Teman-teman juga tadi sudah saya beri kesempatan. Coba terakhir saya mau tanya lagi, ada yang mau bertanya nggak masalah tentang jujur gitu yang sering kalian hadapi? Atau biasanya sering sering didapatkan sama orang tua gitu. Misalnya anaknya banyak tapi kok orang tua saya nggak adil sama saya gitu. Ada yang mau bercerita atau yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada saya akan menjelaskan lagi ya. Yang halaman 41 tadi belum kita jelaskan, belum kita baca mengenai kandungan hadis. Halaman 41. Coba Zulfarel. Kandungan hadis ayat halaman 41 Zulfarel. Dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari dia menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW akan melakukan atau penyerangan musuh untuk menyerang orang Romawi dan orang-orang Kristen Islam, salah satu orang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik bangkit dari kitab salah seorang sahabat perang. Ka'ab dari peperangan tersebut menyebabkan hari itu dalam diterima dan lebih dari hari itu ucapin nah untuk bergabung bersama Rasulullah yang ditinggalkan baliknya Rasulullah sampai Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala dalam taubat Ka'ab dan dua orang lain rumah taubat Nabi. Orang muhajiri dan mengikutinya dan kasih sebab salah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang berkata dia sampai Ya. Ketika yang memberikan kira Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat dan telah melakukannya akan berkata demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak ada nikmat seperti Allah ayat Islam lain yang melanjut pada Rasulullah SAW
dan ketidakbohonganku kepada beliau, sehingga saya tidak seperti orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata tentang mereka yang berdusta dan seluruh perkataan. Ya, terima kasih Zulfarel sudah baca. Masya Allah Zulfarel, semangat banget ya, sama seperti teman-teman yang lain tadi sudah membaca juga. Nah, di sini ada kandungan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Bahwasanya tadi yang sudah saya sampaikan apa, bahwasanya jika kita selalu berperilaku jujur, maka Allah akan mencatat kita sebagai orang yang jujur. Tetapi kalau kita selalu membuat dusta, maka kita akan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Di situ juga ya tadi sudah dicontohkan ya, ada kisah dari Rasulullah SAW ya. Itu ada antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor ya, yang mengikutinya dalam saat-saat sulit. Setelah hingga saja hati sebagian mereka bermasalah, kemudian Allah SWT menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad sampai-sampai mereka merasa sumpek dan menderita. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita berlaku di masyarakat, kita harus sadar bahwa kita adalah makhluk sosial, teman-teman. Kita adalah makhluk sosial, kita harus memposisikan diri kita sebagai orang yang bertanggung jawab akhirnya, atau kita harus mempraktekkan perilaku jujur dan menanamkan perilaku jujur kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fungsinya teman-teman mempelajari ini adalah agar teman-teman mempertahankan ya, atau menanamkan dalam diri teman-teman itu bahwasanya mempertahankan sifat jujur adalah sebagian dari cerminan kepribadian. Jadi kepribadian teman-teman itu dinilai dari kejujuran teman-teman juga. Nah, sama seperti misalnya sekarang nih. Sekarang kita selalu belajar lewat virtual atau online atau daring. Ya, misalnya teman-teman masuk ke Google Meet, tapi nggak mau nampakin muka misalnya. Akhirnya cuma masuk doang ke dalam Google Meet, tapi teman-teman malah tidur. Itu nggak baik, itu karena mencerminkan perilaku yang tidak jujur. Nah, diharapkan setelah teman-teman mempelajari materi ini, teman-teman bisa berlaku jujur pada diri ya. Jangan sampai mempraktekkan hal-hal yang seperti itu. Oke? Nah, alhamdulillah kita sudah azan zuhur ya. Nah, jadi kalau sudah azan zuhur artinya kita harus salat zuhur ya. Karena sudah zuhur, jadi nanti setelah ini teman-teman diharapkan untuk sholat zuhur ya. Setelah sholat zuhur kan masih ada waktu kita tuh pelajaran, tapi nanti kita akan tutup ketika azan. Jadi teman-teman sholat zuhur, setelah sholat zuhur waktu pelajarannya saya nanti akan nge-share sebuah video. Nanti teman-teman bisa komentari video tersebut ya. Jadi pertemuan virtual melalui Google Meet-nya dicukupkan sampai waktu azan zuhur. Jadi ketika sholat zuhur kita tidak terganggu. Artinya teman-teman bisa melaksanakan sholat zuhur dengan tenang. Nanti selesai sholat zuhur, sebelum istirahat, teman-teman tonton dulu video yang Bapak sudah berikan. Nanti dikomentari, nanti dikirim melalui Google Classroom. Itu ya teman-teman. Ya, terakhir ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup ya. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk hari ini. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan terakhir kita melalui Google Meet. Artinya saya mengucapkan terima kasih banyak pada teman-teman yang selama ini mau ikut hadir masuk ke dalam Google Meet, walaupun pasti banyak sekali kuota yang dikeluarkan oleh teman-teman, tapi insya Allah nanti akan diganti yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting teman-teman sudah niat untuk belajar. Ya, ingat tiap hari tuh saya lihat di grup WhatsApp gurunya ngasih tahu, gurunya ngingetin. Kalau bisa teman-teman jalanin ya. Jangan sampai gurunya dicuekin aja. Itu adalah perilaku yang tidak baik ya. Teman-teman kan mumpung masih kelas 10 harus menanamkan sifat yang
yang baik. Oke, kayak gitu aja ya karena sudah azan zuhur. Sekali lagi Bapak mohon maaf kalau selama mengajar ada kesalahan-kesalahan baik dari segi apapun. Ingat ya yang belum mengumpulkan tugas hafalan suratnya ditunggu ya masih. Oke. Ya mungkin itu saja, nanti setelah ini teman-teman bisa sholat zuhur berjamaah. Setelah itu kita menonton video yang saya sudah berikan di Google Classroom. Nanti teman-teman tinggal komentari saja. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini saja. Tetap semangat ya teman-teman dalam belajarnya, jangan menyerah, jangan putus asa walaupun masih dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita doakan semoga kondisi ini cepat selesai, cepat membaik sehingga kita dapat berkumpul lagi nanti di dalam suatu kelas, bisa bercanda-canda, bisa tawa, bisa apa lagi ya, bisa ke kantin, bisa nongkrong lah ibaratnya. Ya kayak gitu ya teman-teman. Ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jumaro yang udah hadir pada hari ini. Alhamdulillah mengikuti pelajaran kita dari awal sampai akhir. Masya Allah ini suatu kehormatan juga bagi saya bisa dihadiri oleh Pak Jumaro. Terima kasih Pak Jumaro atas kesempatan waktunya. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Habis ini ingat sholat zuhur berjamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Ya, boleh keluar.